Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan presentasi mengenai regionalisme dan hubungan internasional yang beranggotakan Aisiti Nuraini, Imas Rohilah, Lupin Pipianti, Yusuf Nawawi, Suhendar, Siti Masito. Berikut pemaparan dari kelompok kami. Definisi regionalisme. Menurut Mas Baik, pengelompokan regional dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan, dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional. Kemudian menurut Edward dan Helen membagi regionalisme menjadi dua jenis, yaitu regionalisme berdasarkan kedekatan geografis, yaitu yang mana saling kerjasama dalam bidang ekonomi dan politik oleh negara-negara geografis yang berdekatan. Kemudian ada faktor non-geografis, yaitu sebagai aktivitas government dan non-government, yaitu untuk meningkatkan level ekonomi dan aktivitas politik di antara negara-negara yang tidak berdekatan secara geografis. Menurut Andrew, ada 5 proses berlangsungnya regionalisme. Yang pertama, regionalisasi, yaitu proses pertumbuhan masyarakat melalui proses interaksi sosial dan ekonomi meskipun cenderung tidak terarah. Yang kedua, ada kesadaran dan identitas regional di mana masyarakat itu memiliki ciri khas. Yang ketiga, kerjasama regional antar negara, yaitu untuk meningkatkan peranan serta memecahkan masalah baik itu formal maupun informal. Kemudian yang keempat, ada integrasi regional didukung negara, yaitu kebijakan khusus yang dibuat pemerintah untuk mengurangi hambatan dalam kerjasama. Kemudian yang kelima, kohesi regional, yaitu memiliki kombinasi dari 4 proses, yaitu untuk membentuk unit regional yang kohesif baik pada peranan dan kebijakan. Materi selanjutnya yakni mengenai sejarah regionalisme. Sejarah regionalisme ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama regionalisme klasik adalah regionalisme yang muncul sekitar tahun 1960-an seiring dengan munculnya organisasi kerjasama regional yang bersifat high politik, di mana aspek politik lebih mendominasi kinerja organisasi. Kemudian setelah itu muncullah regionalisme baru di mana berkembang pada tahun 90-an pasca Perang Dingin yang bersifat low politik dan di mana aspek ekonomi budaya yang lebih mendominasi kerjasama antar negara. Sebab dari kemunculan regionalisme ini didominasi oleh 4 faktor. Yang pertama, berakhirnya Perang Dingin, kemudian juga adanya desentralisasi sistem internasional, kerjasama internasional, perubahan ekonomi, serta berakhirnya paham dunia ketiga dan demokratisasi. Yang selanjutnya yakni mengenai hubungan internasional. Hubungan internasional ini adalah interaksi antar bangsa yang bersifat global atau interaksi manusia sebagai representasi bangsa melampaui batas negara. Sedangkan menurut Trevor Taylor pada tahun 1979 mengatakan bahwa hubungan internasional merupakan sebuah disiplin ilmu yang mencoba menjelaskan tentang aktivitas politik lintas batas negara. Berbeda dengan Simon Brown pada tahun 1988 bahwa hubungan internasional adalah studi tentang pola tindakan dan reaksi antar negara-negara berdaulat sebagaimana yang telah direpresentasikan oleh elit pemerintahannya. Konsep dan pola hubungan internasional. Yang pertama ada pola ketergantungan, di mana hubungan antar bangsa, nasib negara itu bergantung kepada negara yang lain. Misalnya hubungan antara negara berkembang dengan negara maju, di mana negara maju memberikan modal kepada negara berkembang. Kemudian yang kedua ada pola sederajat, di mana hubungan antar bangsa itu tidak ada superior atau inferior, semuanya dianggap sama dan satu level dan satu nasib. Selain itu, ada sarana hubungan internasional. Dalam sarana ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah diplomasi, yakni sarana hubungan antar bangsa untuk memperjuangkan politik nasional dalam konteks hubungan antar bangsa. Dalam diplomasi, daya dan upaya dikerahkan untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan propaganda adalah usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan kelompok demi memenuhi kepentingan masyarakat ketimbang pemerintahnya.
Sedangkan di militer sendiri adalah sarana hubungan antar bangsa melalui latihan kemiliteran bersama dalam rangka memperkuat pertahanan negara yang terlibat dalam diplomasi. Latihan militer bersama juga merupakan wujud adanya kesepakatan untuk mengantisipasi serangan yang mungkin melanda salah satu pihak. Hubungan internasional sendiri memiliki beberapa makna. Yang pertama, menjamin kelangsungan hidup bangsa di tengah kehadiran bangsa lain. Yang kedua, membangun solidaritas dan sikap saling menghargai antar bangsa dengan memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam rangka mewujudkan dan mendamaikan dunia. Kemudian yang ketiga, membuka peluang untuk membantu bangsa lain yang tertindas. Yang keempat, membuka hubungan dengan bangsa lain yang mau membantu ketika negara kita ditindas. Yang terakhir, menyelesaikan konflik antar negara dengan memposisikan bangsa secara strategis di tengah pergaulan dengan bangsa lainnya. Yang selanjutnya adalah regionalisme dalam hubungan internasional. Dalam hubungan internasional, regionalisme adalah istilah untuk menyambut rasa identitas dan tujuan bersama yang diiringi pembentukan dan penerapan lembaga-lembaga yang memiliki identitas tertentu dan menggerakkan aksi kolektif di sebuah kawasan dunia. Regionalisme adalah satu dari 3 bagian sistem perdagangan internasional, selain multilateralisme dan unilateralisme. Inisiatif regional pertama dimulai tahun 1950-an dan 1960, tetapi hasilnya tidak banyak kecuali pendirian komunitas Eropa di Eropa Barat. Pada akhir 1980-an, gelombang integrasi regional baru yang menuntut integrasi regional terjadi di seluruh dunia dalam kurun 2 dasawarsa terakhir. Baik, saya akan menjelaskan tentang regionalisme dalam hubungan internasional. Penyebab meningkatnya identitas regional ini adalah gagasan bahwa ketika sebuah kawasan semakin terintegritas ekonominya, politiknya juga akan ikut terintegritas. Regionalisasi meningkat kekuasaan politik dan pengaruh yang tersedia pada seluruh atau beberapa penduduk dari sebuah kawasan. Regionalisme sebuah ideologi politik yang mayoritas kepentingan menonjol atau seharusnya dari sebuah kawasan, kelompok dari sebuah kawasan atau etnisitas sebuah subnasional lainnya. Menurut pasal 33 bab 4 Piagam PBB, badan regional dianggap sebuah badan rujukan utama dalam penyelesaian masalah antara negara-negara anggota. Versi awal piagam menyatakan bahwa keberadaan regional dalam usaha pendamaian dan keamanan tidak boleh disepelekan. Sekian presentasi yang kami paparkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.